Terkait dengan ekspor jasa tadi, kita tahu bahwa Indonesia mayoritas masih mengekspor tenaga kerja asing. Dalam hal ini tenaga kerja Indonesia. Menurut pandangan Ibu, kira-kira apa yang salah di sini, dan dengan keadaan kita yang sekarang, apa yang bisa diimprovisasi seperti itu? Menyempitkan ekspor jasa-jasa hanya kepada ekspor tenaga kerja mungkin agak sempit ya. Tapi saya akan jawab mengenai tenaga kerja. Tapi intinya kalau kita lihat angka-angka jasa-jasa dari segi ekspor dan impor, kita kira-kira ekspor sekitar 23 miliar ekspor jasa-jasa, tapi kita impor sekitar 30 sekian. Dan defisit terbesarnya itu di freight and transportation. Jadi kalau kita bicara di mana kita net exporter dari jasa-jasa, sebetulnya adalah tourism. Ya. Jadi tourism sebagai potensi ekspor jasa-jasa adalah sesuatu yang memang menurut saya sangat penting dan juga telah diprioritaskan oleh pemerintah. Nah, remittances atau ekspor jasa-jasa dari segi kita mengirim tenaga kerja itu sekitar mungkin sudah hampir 10 miliar saat ini. Jadi cukup besar sumbangannya, dan untuk banyak negara seperti Filipina, Bangladesh itu besar ya kontribusinya. Dan ini bagaimana kita bisa meningkatkan bukan hanya tenaga kerja yang kita kirim keluar itu adalah yang tidak terampil ya, mungkin kata-kata yang lebih tepat adalah semi skilled atau unskilled. Untuk lebih meningkat ke yang lebih skill, itu adalah bagian dari training, bagian dari peningkatan kapasitas, dan juga language ya, kapasitas language. Mengapa Filipina lebih unggul dari Indonesia? Karena dia bisa berbahasa Inggris ya. Jadi dia lebih banyak saluran yang bisa dia nikmati, dan dia bisa juga mendapat wage yang lebih tinggi. Jadi ini saya rasa bagian dari training. Dan menurut saya juga kalau kita bicara ekspor tenaga kerja kita ya, kita tidak harus berpikir itu fisik dia harus bekerja di Saudi Arabia atau di Malaysia atau di Hong Kong. Kita juga bisa berpikir mengekspor jasa tenaga kerja kita, tetapi dikerjakannya di Indonesia. Itu yang disebut sebagai outsourcing ya. Dan itu mungkin di situ menurut saya ini salah satu potensi yang sudah terjadi, tetapi kita nggak punya estimasi nilainya berapa, dan banyak ada di Jogja. Misalnya yang melakukan animasi, graphic design, dan dia bekerja dari rumah ya, dari komputer dia, terus dia kirim pekerjaannya keluar. Itu banyak sekali yang sudah terjadi. Kita tidak tahu nilainya. Nah, di sini kunci untuk itu bisa meningkat dan berlipat ganda, seperti yang dilakukan oleh India dan Filipina. Kalau India itu software ya, banyak dia lakukan. Indonesia menurut saya strength-nya adalah di creative economy, creative industries, animasi, architectural design, menggambar komik. Kalau ada tahu Marvel komik, yang komik Superman, Batman, itu yang menggambar itu banyak orang Indonesia ya? Dan seterusnya ya, kita punya kekuatan di bagian kreatif ini. Nah, ini bagaimana kita bisa meraih bisnis ini? Pertama, kita perlu broadband infrastructure, telecommunications infrastructure yang cepat, bisa menampung data besar dan tentu murah ya. Nah, itu pertama. Kedua, kapasitas dan capability ya. Apakah itu language, technological capability, software yang diperlukan untuk bisa membuat desain yang baik, dan juga meningkatkan kapasitas kita untuk memahami apa yang diperlukan oleh pasar. Dan ini dan tentunya hardware-nya ya, akses memiliki komputernya ataupun laptopnya ataupun tablet yang diperlukan untuk